Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori psikoanalitik kontemporer oleh Erik Erikson. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Fahrizal Azmi Usman. Saya di sini selaku moderator dan pemateri yang pertama, dan teman saya yang kedua yakni Faradiba Syahira selaku pemateri yang kedua, dan yang ketiga teman saya Novi Adinda yang selaku pemateri yang ketiga, dan Rozatul Aulia selaku pemateri yang keempat. Nah, langsung masuk mengenai latar belakang tentang teori psikoanalitik kontemporer yang akan saya jelaskan sendiri. Ya. Nah, manusia adalah makhluk individu dan sosial yang memiliki berbagai jenis kepribadian. Bukhari mengungkapkan, kepribadian berarti integrasi dan seluruh sifat seseorang, baik sifat-sifat yang dipelajarinya maupun sifat-sifat yang diwarisinya, yang menyebabkan kesan yang khas dan unik pada orang lain. Erik Erikson adalah salah satu di antara para ahli yang melakukan ikhtiar itu. Dari perspektif psikologi, ia menguraikan manusia dari sudut perkembangannya sejak dari masa lahir hingga masa lanjut. Struktur kepribadian psikoanalitik kontemporer yang terbagi tiga. Yang pertama ada ego kreatif, yang kedua ada ego otonomi fungsional, dan yang ketiga adalah pengaruh masyarakat. Saya akan menjelaskan dari yang pertama, yaitu ego kreatif. Erikson menggambarkan adanya sejumlah kualitas yang dimiliki ego yang tidak ada pada psikoanalisis Freud, yaitu ada kepercayaan dan penghargaan, otonomi dan kemauan, kerajinan dan kompetensi, identitas dan kesetiaan, keakraban dan cinta, generativitas dan pemeliharaan, serta integritas. Itulah yang disebut dengan ego kreatif, karena ego tersebut dapat menemukan pemecahan kreatif atas masalah baru pada setiap tahap kehidupan. Erikson juga menemukan tiga aspek ego yang saling berhubungan. Yang pertama, body ego. Ini mengacu kepada pengalaman orang dengan tubuh atau fisiknya sendiri. Individu cenderung akan melihat fisiknya berbeda dengan fisik atau tubuh orang lain. Yang kedua ada ego ideal. Ini terkait dengan konsep diri yang sempurna. Individu cenderung akan berimajinasi untuk memiliki konsep ego yang lebih ideal dibandingkan orang lain. Dan yang terakhir ada ego identity, yaitu terkait dengan diri yang melakukan peran sosial pada lingkungan tertentu. Selanjutnya ada ego otonomi fungsional. Ego otonomi fungsional ini adalah ego yang berfokus pada penyesuaian ego terhadap realita. Contohnya yaitu hubungan antara ibu dan anak. Erikson juga menganggap bahwa proses pemberian makan pada bayi merupakan model interaksi sosial antara bayi dengan lingkungan sosialnya. Terakhir ada pengaruh masyarakat. Pengaruh masyarakat adalah bentuk bagian-bagian terbesar ego, meskipun kapasitas yang dibawa sejak lahir oleh individu juga penting dalam perkembangan kepribadian ini. Erikson memandang kepribadian dipengaruhi oleh faktor sosial dan historikal. Erikson juga berpendapat bahwa potensi yang dimiliki individu adalah ego yang muncul bersama kelahiran dan harus ditegakkan dalam lingkungan budaya. Anak yang diasuh dalam budaya masyarakat cenderung akan membentuk kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan budaya itu sendiri. Konsep perkembangan kepribadian menurut Erik Erikson. Prinsip epigenetik. Perkembangan epigenetik adalah perkembangan tahap demi tahap dari organ-organ embrion. Menurut Erikson, ego berkembang melalui berbagai tahap kehidupan mengikuti prinsip epigenetik, istilah yang dipinjam dari embrion. Ego berkembang mengikuti prinsip epigenetik yang artinya tiap bagian dari ego berkembang pada tahap perkembangan tertentu dalam rentang waktu tertentu juga. Tahap perkembangan yang satu terbentuk dan dikembangkan di atas perkembangan sebelumnya, tetapi tidak mengganti perkembangan tahap sebelumnya itu.
psikoseksual. Teori perkembangan dari Erikson melengkapi dan menyempurnakan teori Freud dalam dua hal. Pertama, melengkapi tahapan perkembangan menjadi 8 tahap, yakni tahap bayi, tahap anak, tahap bermain, tahap sekolah, tahap remaja, tahap dewasa awal, tahap dewasa, dan tua. Freud hanya membahas 4 tahapan, dari bayi sampai dengan usia sekolah. Konflik psikososial. Teori Erikson sendiri memakai dasar perkembangan sosial. Pada setiap tahap perkembangan muncul konflik sosial yang khas, yang seperti insting seksual, harus dikembangkan ke arah positif. Teori perkembangan dari Erikson kemudian dinamakan teori perkembangan psikososial. Ada 6 pokok pikiran yang dipakai untuk memahami teori perkembangan psikososial Erikson. Yang pertama, prinsip epigenetik, yaitu perkembangan kepribadian mengikuti prinsip epigenetik. Yang kedua, interaksi bertentangan, yaitu di setiap tahap ada konflik psikososial antara elemen sintonik dan distonik. Kedua elemen itu dibutuhkan oleh kepribadian. Tugas perkembangan kepribadian bukan menghilangkan distonik, tetapi membuat keseimbangan antara keduanya condong ke arah sintonik. Hal itu cukup membuat untuk menenangkan konflik semacam yang timbul belakangan. Konflik antara positif dan negatif itu tetap ada sepanjang hayat. Justru konflik itu yang membuat kepribadian menjadi hidup. Dan yang ketiga, kekuatan ego. Konflik psikososial di setiap tahap hasilnya akan mempengaruhi atau mengembangkan ego. Dari sisi jenis sifat yang dikembangkan, kemenangan aspek sintonik akan memberi ego sifat yang baik, disebut virtu. Dari sisi energi, virtu akan meningkatkan kuantitas ego atau kekuatan ego untuk mengatasi konflik sejenis, sehingga virtu disebut juga sebagai kekuatan dasar atau basic strength. Dan yang keempat itu ada aspek somatik, yaitu walaupun Erikson membagi tahapan berdasarkan perkembangan psikososial, dia tidak melupakan aspek somatis atau biologikal dari perkembangan manusia. Yang kelima, konflik dan peristiwa pancaragam, yaitu peristiwa pada awal perkembangan tidak berdampak langsung pada perkembangan kepribadian. Selanjutnya, ritualisasi versus ritualisme. Pada setiap tahap perkembangan, orang berinteraksi dengan pola-pola tertentu, disebut ritualisasi. Sedangkan ritualisme adalah pola hubungan yang tidak menyenangkan kedua belah pihak, karena salah satu menduduki posisi yang lebih superior dan yang lain inferior. Dengan ritualisasi ini, orang menjadi terdorong untuk berkomunikasi sekaligus mengembangkan kepribadian. Fase bayi yang berumur 0-1 tahun. Bagi Erikson, kegiatan bayi tidak terikat dengan mulut semata. Bayi memasukkan sesuatu bukan hanya melalui mulut atau menelan, tetapi juga semua indera. Aspek psikoseksual. Sensori. Orang tahap sensori tidak ditandai oleh dua jenis inkorporasi, mendapat dan menerima. Mendapat adalah memperoleh sesuatu tanpa ada yang memberi. Bernapas atau melihat objek berarti menerima stimulus tanpa kehadiran orang lain. Menerima atau accepting adalah memperoleh sesuatu melalui konteks sosial. Bayi menerima sesuatu dari orang lain. Ini menjadi pelajaran hubungan antara pribadi, belajar menerima dan memberi. Krisis psikoseksual, kepercayaan versus kecurigaan. Tahun pertama kehidupan, bayi memakai sebagian besar waktunya untuk makan, eliminasi atau buang kotoran, dan tidur. Ketika ia menyadari ibu akan memberi makan atau minum secara teratur, mereka belajar dan memperoleh kualitas ego atau identitas ego yang pertama. Perasaan kepercayaan dasar atau basic truth. Virtu, harapan. Konflik antara kepercayaan dan ketidakkepercayaan memunculkan harapan atau hope. Tanpa berhubungan bertentangan antara percaya dan tidak percaya. Fase anak-anak, berumur 1-3 tahun. Tahap ini paralel dengan fase anak dari Freud. Menurut Freud, anak mula-mula memperoleh kepuasan dengan menghancurkan atau membuang atau menghilangkan objek. Dan kemudian anak memperoleh kepuasan dari devakasi. Teori Erikson lebih luas. Anak memperoleh kepuasan bukan dari keberhasilan mengontrol anus-anus saja, tetapi juga dari keberhasilan mengontrol fungsi tubuh yang lain, seperti urinasi, berjalan, lempar, dengan
cewek, gang, dan sebagainya. Usia bermain 3-6 tahun, di mana Fried memakai tema sentral Oedipus komplikasi. Sedangkan menurut Erikson ada banyak perkembangan penting pada fase bermain ini, yakni identifikasi dengan orang tua, mengembangkan gerakan tubuh, keterampilan bahasa, rasa ingin tahu, imajinasi, dan kemampuan menentukan tujuan konflik psikososial. Yang kelima adalah usia sekolah, terjadi pada 6-12 tahun. Pada usia ini, keingintahuan menjadi sangat kuat dan hal itu berkaitan dengan dasar menjadi berkemampuan. 6 adalah adolescent, terjadi pada 12-20 tahun. Pada masa akhir ini, orang harus mencapai tingkat identitas ego yang cukup baik. Walaupun pencarian dengan identitas ego itu tidak dimulai dan tidak berakhir pada usia remaja, pencarian identitas ego adalah sejak tahap bayi sampai tahap tua, di mana selama tahap adolesen, dewasa awal, orang memperoleh pembahasan dan mantap dengan diri mereka sendiri untuk dapat menyatukan identitas diri mereka dengan identitas orang lain. Yang ketujuh adalah dewasa, terjadi pada 30-36 tahun, di mana tahap dewasa adalah waktu menempatkan diri di masyarakat dan ikut bertanggung jawab terhadap apapun yang dihasilkan dari masyarakat. Aspek psikoseksual, protektivitas kritis psikososial. Yang ke-8 usia tua, terjadi pada 65 tahun. Menjadi tua bukan berarti tidak generatif, sudah tidak menghasilkan keturunan, akan tetapi produktif dan kreatif dalam hal lain, misalnya memberi perhatian, merawat, memicu, dan remaja pada umumnya. Usia tua bisa menjadi waktu yang sangat senang dan menyenangkan, tetapi orang tua juga sering mengalami depresi. Aplikasi teori psikoanalitik kontemporer Erikson mengutamakan 8 tahap perkembangan psikososial. Setiap tahap kehidupan menggambarkan individu dengan tugas-tugas yang harus dicapai. Dalam pandangan Erikson, tujuan masa remaja bukanlah seksualitas, melainkan pencapaian identitas ego. Baik, ini saja yang dapat kami sampaikan mengenai teori psikoanalitik kontemporer oleh Erikson. Lebih dan kurangnya